Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Ya. Monggo sama-sama dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian keluarga Fir'aun, mereka menimpakan pada kalian seburuk-buruk siksa, mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian Dan mereka membiarkan anak-anak perempuan kalian. Pada demikian itu cobaan yang besar dari Tuhan kalian. Dan ingatlah ketika kami membelah bagi kalian lautan itu, maka kami menyelamatkan kalian. Kami tenggelamkan keluarga Fir'aun dan kalian melihat memandang. Dan ingatlah ketika kami janjikan pada Nabi Musa 40 malam, kemudian kalian menjadikan sesembahan anak sapi itu dari sesudahnya, dan kalian orang-orang yang zalim. Kemudian kami maafkan pada kalian sesudah demikian itu, agar kalian bersyukur. Dan ingatlah ketika kami berikan pada Nabi Musa Alkitab pembeda, agar kalian mendapat petunjuk. Berikutnya kita lanjutkan. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Sadaqallahul azim. Wah. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata, atau dibalik, Nabi Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya, ya kaumku, innakum, sesungguhnya kalian zalamtum, kalian telah zalim atau berbuat aniaya, anfusakum, pada dari diri kalian,
dengan. Tapi ini Dengan. sebab ya. Sebab ittikhadikum menjadikan sesembahan kalian. Sebab menjadikan sesembahan kalian al-ijlah anak sapi itu maka tobatlah kalian kepada bari'ikum pencipta kalian. Maka bunuhlah oleh kalian anfusakum diri kalian. Dzalikum demikian itu khair lebih baik lakum bagi kalian inda di sisi bari'ikum pencipta kalian. Maka dia menerima taubat alaikum atas kalian innahu sesungguhnya dia at-tawwab maha penerima taubat ar-rahim lagi maha penyayang. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata liqaumihi kepada kaumnya, ya qaumi wahai kaumku, innakum sesungguhnya kalian kalian telah berbuat zalim anfusakum pada diri kalian sebab ittikhadzikum menjadikan sesembahan kalian al-ijlah anak sapi. Maka tobatlah kalian kepada pencipta kalian. Maka oleh kalian anfusakum diri kalian. Dalikum demikian itu khair lebih baik lakum bagi kalian inda di sisi bari'ikum pencipta kalian. Maka dia menerima taubat alaikum atas kalian. Innahu Sesungguhnya dia at-tawwab maha penerima taubat ar-rahim lagi maha penyayang. Sama-sama dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian berbuat zalim pada diri kalian, sesembahan kalian anak sapi. Maka bertobatlah kalian kepada cipta kalian, maka bunuhlah kalian diri kalian. Demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian. Maka dia menerima tobat atas kalian. Dia maha penerima tobat lagi maha penyayang. Dari belakang sudah? Oh belum. Ar-Rahim maha penyayang. At-Tawwab maha penerima taubat. Innahu huwa dia innahu sesungguhnya dia alaikum atas kalian dia menerima taubat. Bari'ikum pencipta kalian di sisi lakum bagi kalian.
bagi kalian. Mana? Khair. Lebih baik Dalikum. demikian yang itu Anfusakum. diri kalian Waqtulu. Bunuhlah Bari'ikum. Demikian itu kalian. Mencipta kalian. Kalian. Ya. Mana? Ila kepada. ada Patubu. Maka bertobatlah Kalian. Al-ijlah. anak sapi Ittikhadikum. Sebab menjadikan sesembahan kalian Anfusakum. diri kalian Lamtum. Kalian. kalian berbuat dolim. Innakum. sesungguhnya kalian Ya qaumi. wahai kaumku Di qaumihi. kepada pada kaumnya Qala Musa. Nabi Musa berkata Wa'id. Dan dan ingatlah ingatlah ketika sama-sama. Ingatlah dan ketika ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah berbuat dolim pada diri-diri kalian disebabkan menjadikan anak sapi itu maka bertobatlah kamu kalian maka kamu kalian bertobatlah kamu kepada penciptamu, bertobatlah kalian bunuhlah pada pencipta kalian maka dan bunuhlah diri kamu sendiri, yang demikian itu lebih baik diri kalian dari sisi Allah. bagi kalian lagi maha bagi kalian maha penyayang. Ya, suara Ustaz Wah. tidak terdengar jelas. iya kayak kurang ini Ustaz. Kurang Suara apa? Ustaz tidak terdengar jelas nih. Bertobatlah kalian, sesungguhnya Dia Maha penerima tobat dan penyayang. Penyayang. Misalnya dia menerima tobat lagi maha penyayang. Suaranya Ustadz kok enggak ada? Belum. Suaranya Ustadz. Halo. Halo Sudah juga. jelas ya? Sudah Ustadz. Oh, iya. Kita lanjutkan. Wah. Dan Id. Ingatlah ingatlah ketika Kultum. kalian berkata. Ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa. wahai Wahai Musa. Nabi Musa, Wahai Musa, lan. Tidak akan. Nu'mina. Kami percaya. Laka. Bagi engkau. Hatta. sampai Sehingga narallah. Nah. Kami melihat Allah. Jahrotan. secara nyata. Secara jelas. Maka Akhodatskum. Menyambar kalian. Asoikatu. Petir itu. Wah. Antum. Anggurun. Kalian melihat. Atau memandang. Lagi. Wah. ingatlah Ketika. Kultum. kalian berkata Ya Musa. wahai Musa Lan. tidak akan Nu'mina. kami Percaya. Laka. bagi engkau kepada Hatta. engkau Ustaz. sehingga Narallah. Kami melihat Allah Jahrotan. secara jelas. Fa. Maka Akhodatskum.
menyambar kali. As-sa'iqatu, petir itu petir itu. Wah, dan antum kalian tanzurun, kalian melihat atau memandang. kalian memandang. Melihat atau Kalian memandang, Ustaz? Iya, Nah, Kalau memandang, turun. sudah 2 kali? Belum. Wah, Sudah. Dan il, ingatlah kultum, kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan, tidak akan nu'mina, kami percaya laka, bagi engkau bagi apa pada Ustaz? engkau, pada engkau, hatta, Sehingga sehingga narallah, kami melihat Allah kami jahrotan melihat Allah jahrotan, secara jelas, fa, dan akhodatskum, menyambar kalian, wa, antum tanzurun, kalian memandang. Sama-sama dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, akan kami percaya pada engkau sehingga secara jelas kami tidak beriman kepadamu menyambar kalian hingga itu kami melihat Allah dengan nyata dari belakang tanzurun, menyaksikan kalian memandang. Kalau tusyahidun, menyaksikan. Antum, dan dan sedangkan kamu dan as-sa'iqatu, petir itu fa'akhodatskum, maka menyambar kalian fa'akhodatskum, maka menyambar kalian jahrotan, secara jelas. narullah, Kami melihat Allah hatta, sehingga laka, kepada engkau nu'mina, lan, tidak akan, ya Musa, wahai Nabi Musa, kultum, kalian berkata, kultum, kalian berkata, wa'id, dan ingat ketika, ya sama-sama, dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, tidak akan kami percaya pada engkau sehingga kami melihat Allah secara nyata. kalian petir itu dan kalian memandang. Nggak pakai adalah ya Ustaz, dan kalian gitu aja ya Ustaz. Iya. Kasih adalah ya enggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau kuntum adalah. Ini antum. Ya. Oh, enggak pakai adalah. Dari belakang. Tanzurun. Kalian memandang. Wa antum. Dan kalian. Sedang petir itu. Fa'akhodatskum. Maka menyambar kalian jahrotan, secara jelas, narullaha, kami melihat Allah, kami melihat Allah, hatta, sehingga maka pada engkau lan nu'mina, padamu tidak akan percaya. Tidak akan kami percaya. Ya Musa. Nabi Musa. Pakai Nabi ya Ustaz?
Oh iya, tidak pakai Nabi karena orang Bani Israel kalau manggil Nabi Musa langsung, ya tidak pakai Nabi. Kultum. Kalian berkata, Kalian Wa'il. dan ingatlah, Sama-sama dan ingatlah. dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, tidak akan kami percaya kepada engkau sehingga kami melihat Allah secara jelas, Maka menyambar kalian sekilat dan kalian memandangnya. dan kalian memandang. Ya, kita baca dari awal dan ingatlah ketika Nabi Musa. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Wahai kaumku, sesungguhnya kalian berbuat zalim pada diri kalian, sebab menjadikan sembahan kalian seekor anak sapi, maka bertobatlah kalian kepada pencipta kalian. Oleh kalian diri kalian demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian. Maka atas kalian obat atas kalian dia mendapat lagi maha penyayang. Ingatlah ketika kalian Kata wahai Musa, tidak akan kami percaya pada engkau sehingga ini yang mana cerita nggak jelas ya Ustaz? jelas. Putus-putus sampai Zahra secara jelas. Mengambar petir itu kalian melihat memandang. Berikutnya summa kemudian ba'asnakum kami bangkitkan kalian dari sesudah mati kalian la'alakum agar kalian bersyukur. Kemudian kami bangkitkan kalian dari sesudah mati kalian agar kalian bersyukur. Dari belakang tashkurun kalian bersyukur la'alakum agar kalian kematian kalian dari ba'di sudah ba'asnakum kami bangkitkan kalian. Apa tadi? Kami bangkitkan kalian summa kemudian sama-sama Kemudian kami bangkitkan kalian dari sesudah kematian kalian agar kalian bersyukur. Di belakang sudah? Belum. Wah. Dan Golalna kami naungkan Alaikum al-ghamam awan anzalna kami turunkan atas kalian rahman wasalwa burung salwa kulu
makanlah Makanlah oleh kalian min dari yang baik. kebaikan. baik-baik Baik-baik. yang Baik. razaqnakum kami rezekikan yang kepada kalian. kami rizkikan Pada kalian. pada kalian wah Dan ma apa yang tidaklah Tidaklah zalamu mereka mereka berdolim atau menganiaya nah ya pada kami walakin akan tetapi kanu mereka adalah anfusahum pada diri mereka yaulimun mereka mendolimi. berbuat dolim atau menganiaya lagi wah dan dolalna kami naungi atas kalian menaungkan Kami maksudnya kami jadikan sebagai naungan naungan alaikum atas kalian atas kalian al-ghamam awan wah dan karena kami turunkan kami itu alaikum atas kalian alman buah man Waman wasalwa dan burung salwa bulu makanlah oleh kalian min dari ibad baik-baik ma Apa yang rozaqnakum kami rezekikan pada kalian. wah tidaklah dolamuna mereka dalimi. menganiaya apa mendolim dolim mereka berbuat dolim pada kami walakin akan tetapi anu mereka adalah anfusahum diri mereka yaulimun mereka berbuat sama-sama dan kami naungkan naungkan atas mereka awan dan kami turunkan atas mereka buah dan burung salwa makanlah oleh kalian dari yang baik-baik Apa yang telah kami rezekikan pada kalian dan tidaklah tidaklah pada kalian kami dan akan tetap tetapi mereka adalah mereka menzalim mereka mendolimi. kalau dibalik mereka berbuat dolim pada diri-diri mereka. Kita ulang dari belakang yaulimun mereka berbuat dolim aksaruhum anfusahum diri mereka anu mereka adalah walakin akan tapi golamuna mereka menganiaya kami rozaqnakum Kami wama kami rezekikan kepada dan tidaklah kalian. wama dan tidak oh tidaklah dan tidaklah rozaqnakum kami rezekikan pada kalian ma apa yang sebaik-baik min dokumen BAST yang dari dua ada wasalwa burung sawah almana buah mana bulu makanlah oleh kalian atas kalian wa anzalna kami turunkan al-ghamam awan alaikum atas kalian dhallalna kami naungi naungkan dan kami naungi
naungkan. Dibagi kami naungkan awan atas Naungkan. kalian. Gitu ya. Kami jadikan awan sebagai naungan atas kalian. Terus kita akhirkan kami naungkan. Sama-sama. Dan kami naungkan. Dan kami naungkan atas kalian awan, dan kami menurunkan atas kalian buah man dan burung salwa. Makanlah oleh kalian dari yang baik apa yang akan kami kami rizkikan telah pada pada kalian. kalian, Tidaklah dan telah mereka berbuat zalim pada kami, maka dan akan tetapi adalah diri kalian mereka berbuat dolim. Sudah selesai 5457. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas ya. Kita baca sama-sama dari awal dan ingatlah ketika Nabi Musa sama-sama. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kalian berbuat zalim pada diri kalian, bab menjadikan kesembahan anak sapi, maka bertobatlah kalian kepada pencipta kalian, bunuhlah oleh di diri kalian, demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian, maka menerima tobat atas kalian. Dia Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Terus Ingatlah kalian berkata, wahai Musa, tidak akan kami kepadamu sehingga kami melihat Allah secara jelas, maka petir itu menyambar. Kemudian kalian menyaksikan. Kemudian kalian bersyukur dan kami naungkan atas kalian awan, dan kami turunkan atas kalian buah man dan burung salwa. Makanlah oleh kalian dari yang baik dengan yang telah kami rezekikan pada kalian, adalah kami, akan tetapi mereka adalah diri kalian berbuat zalim. Berikutnya kita cari kata-kata yang jamak. Anfus. diri Kalau satu nafs, nafsun. Apalagi thayyibat, yang baik-baik. Kalau satu thayyib, perempuan thayyibah. Mana lagi, Ustaz? Lagi sudah ya.
Nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang jamak-jamak. Sudah. Ini kosakata baru. Ba'asnakum. Kami. Kami Kalian. Naro. taruh jelas. Kami melihat. Dolalna. Kami dolim. Kami naungkan. Akhodatskum. Hatta. Sehingga Bahrotan. Jelas. yang jelas Tulu. dinilai oleh kalian Khair. lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Bari'ikum. Pencipta kalian. Dolamtum. Kalian buat Buat dolim. Ainda. di sisi. Di sisi Di sisi. Istikhodikum. apa itu tadi itu? Apa lupa ya? Ittikhadikumul ijlah. Oh, sesembahan ya, menjadikan sesembahan kalian. Tubuh bertobatlah kalian. Al-Umam. Awan. Yang Thayyibat. baik, yang terbaik. Yadlimun. mereka dolim. Ba'asnakum. Ba'atsnakum berarti kami mau. Naro. Nah. Kami melihat. Dolalna. Dolim. Kami Naungkan. naungkan. Akhodatskum. Adatkum Hatta. sehingga Bahrotan. jelas Uqtulu. secara jelas Bunuhlah oleh kalian. bunuhlah Bunuhlah Baik. oleh kalian. Bari'ikum. Baik. ciptaannya Dolamtum. ada yang dolim. Berbuat Indah. dolim. Si. Sisi. Ittikhadikum. Ittikhadikum Kalian Kalian. bisa memakan tubuh. Berbuat Al-Ghamam. kalian awan Thayyibat. yang yang baik. baik-baik Yadlimun. mereka dolim. Berbuat dolim. Kami naungi. Mereka mendolimi. Mereka berbuat dolim. Mereka berbuat dolim. Kami Catatan naungkan. penting. Masih tetap Oh, akhiran jalannya. sebagai objek. Sebagai objek. Ya, akhiran K siapa? Engkau. Kamu. Kalau huhiha. Dia. Dia atau nya. Hum atau him. Mereka. Kum. Kalian. Ni i atau ena. Kami. Kami. Ini atau ya. Saya. Saya. Itu kamu. Itu ya. Lagi akhiran K. Kamu. 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 Nah. Kami. Kum. Mereka. Kalian. Hum him. Mereka. Mereka. Ahihu. Dia. Ya. Ya atau nya. Nah. Kami. Ini atau ya. Saya. 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 Lagi K. Kamu. Nah. Kami. Hum. Kalian. Hum atau him. Mereka. Mbak latihan. Mana? Ini ada alaikum. Apa artinya? Atas kalian. Atas kalian. Atas kamu. Alaika. Atas kami. Alaina. Atas mereka. Alaihim. Alaihim. Atas dia. Alaiya. Alaihi. 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 Atas kami. Alaina. Atas saya. Alayya. Alaina. Terus innahu. Sesungguhnya dia. Sesungguhnya kamu. Inaka. Sesungguhnya mereka. Innahum. Sesungguhnya kalian. Innakum. Sesungguhnya kami. Inna. Inna. Sesungguhnya aku. Ini. Ini. Laka.
Bagi engkau. Bagi kami. Lana. Bagi mereka. Lahum. Baginya. Laha. Lahu. Bagiku. Li. La'alakum. Agar kalian. Agar mereka. La'alahum. Agar kalian. Lakum. Agar kami. La'alana. Agar dia. La'alahu. Agar kami. La'alana. Agar aku. La'ali. La'ali. Itu sudah selesai. Ada pertanyaan? Pas. Sewu Ustadz mau tanya, Ustadz kalau bahasa Arab itu seperti misalkan yang ayat pertama ini ya, Qala Musa, tapi kita menerjemahkan Musa berkata, seperti apa dibalak-balik ya Ustadz ya? Terus terus seperti yang terakhir itu seperti kanu anfusahum yaglimun. Jadi seperti objeknya dulu baru predikatnya gitu. Strukturnya beda. Mboten pripun Ustaz. Nggih, seperti itu bahasa Arab khas Ustaz. Ya betul. Jadi nanti susunan kata kerja dengan pelakunya gitu ya. Bisa didahulukan kata kerjanya seperti qala Musa. Gitu ya. Seperti di Quran banyak khalaqallahu. Allah telah mencipta. Anzalallahu, Allah telah menurunkan, gitu ya. Qala Musa, Nabi Musa berkata. Jadi kata kerja baru pelaku, gitu ya. Itu jadi mendahulukan fiil dulu, fiil baru fa'il. Itu nanti disebut jumlah fi'liyah, gitu ya. Gitu. Tapi nanti apa namanya bisa juga dibalik, enggak apa. Musa atau Allahu anzala minas sama'i boleh. Jadi dua pilihan. Bila pilihan bisa fiil dulu baru bisa fiil dulu baru fa'il, kata kerja baru subjek gitu ya. Bisa juga dibalik tetap seperti Indonesia boleh. Ya. Gitu seperti ini Musa qala boleh gitu ya. Nah, cuma kalau pelakunya dulu disebut jumlah ismiyah gitu. Nah, terus itu ya, boleh ada dua pilihan. Itu tergantung penekanan. Kalau menekankan ke pelakunya ya pakai fi'liyah seperti ini. Ini kan menekankan bukan ke Nabi Musanya tapi perkataannya Nabi Musa. Makanya qala Musa. Andaikan menekankan ke pelakunya dibalik. Boleh. Tergantung penekanan. Terus tadi ada apa namanya? Ya anfusahum yadlimun. Jadi mestinya kan yadlimuna anfusahum. Mereka mendolimi diri mereka. Lah terus ini objek ya. Objek mendahului apa namanya? Kata kerja. Ya, bisa ya. Mestinya yadlimuna anfusahum terus objeknya dulu. Anfusahum yadlimun. Assalamualaikum. Ya. Kalau objeknya dulu seperti ini, itu mengandung apa pembatasan. Hanya. Soalnya kalau terjemah yang lebih tepat, akan tetapi mereka hanya mendolimi diri mereka. Seperti dulu ya, di Fatihah. Iyyaka na'budu. Hanya pada na'buduka. Kan ya? Kami menyembah engkau. Tapi engkaunya didahulukan. Iyyaka na'budu itu hanya pada engkau. Nah, jadi kalau ada objek mendahului kata kerja itu mengandung pembatasan. Gitu ya. Nah, ini semuanya mereka hanya mendolimi diri mereka sendiri. Itu sebetulnya. Itu ada lagi pertanyaan? Ustadz izin bertanya, Ustadz. Oke, monggo. Di sini kan banyak dikatakan
membedakan seperti ini ya Ustadz, contohnya Tuma ba'asnakum. Di sini kan berikutnya kami naungkan. Di sini Allah menyebutnya kami. Kenapa kok tidak aku ya Ustadz? Oh ya, Mungkin juga kami. Jadi di Al-Quran itu di ayat yang sering lain Allah juga. menggunakan kami. Kalau bahasa Arab, kami itu artinya dua, gitu ya. Kalau ana saya sendiri. Tapi kalau kami itu bisa dua pengertian. Pengertian pertama, saya bersama orang lain. Itu sama seperti Indonesia ya, kami. Saya bersama orang lain. Kami, kita, gitu ya. Kita. Tapi bisa juga saya sendiri, tapi sambil mengagungkan dirinya. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau Allah menggunakan kami, itu artinya Allah, tapi sambil mengagungkan dirinya. Gitu ya. Kami. Kalau kami berarti kan besar gitu ya, besar makanya enggak saya. Kalau saya itu kecil, kalau kami besar berarti seakan-akan banyak yang bersamanya gitu. Jadi itu kalau Allah menggunakan kami punya pengertian apa ya Allah sendiri tapi sambil mengagungkan dirinya. Mengagungkan dirinya Allah sendiri ya Ustaz. Ya betul. Kalau Indonesia itu kami malah mengecilkan ya. Kami kalau saya kami bangsa Indonesia gitu Ustaz. Kalau Indonesia merendahkan, ini bukan saya sendiri, kami banyak gitu ya yang terlibat. Kalau dalam bahasa Arab malah mengagungkan diri. Oh. Ya. Ya, ohnya pendek saja ya, panjang-panjang. Itu ya. Iya. Ustaz, matur nuwun. Ini sami-sami. Kita pahami melanjutkan kemarin tentang ini. Allah ingatkan kepada Bani Israel tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Sekaligus diceritakan tentang kezaliman mereka, gitu ya. Gitu. Yeah. Itu nenek moyang kamu dulu seperti itu. Makanya jangan dicontoh, jangan ditiru. Makanya diingatkan, hei Bani Israel, ingatlah dulu ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Kaumnya Nabi Musa siapa? Ya orang-orang Bani Israel. Nabi Musa mengatakan, ini betul ya, 54 ya pertama. Iya betul. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, Nabi Musa mengatakan apa? Wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah mendolimi diri kalian, menganiaya diri kalian. Jadi perilaku dolim itu hakikatnya bukan mendolimi siapa-siapa, tetapi mendolimi diri sendiri. Paham ya? Itu. Kenapa? Yeah. Karena akibat kedolimannya itu ya kembali kepada diri sendiri. Gitu, kata Nabi Musa, hei Bani Israel, kalian telah mendolimi diri kalian sebab menjadikan sesembahan kalian anak sapi itu. Gitu ya. Yaitu kamu dikatakan mendolimi ketika mereka menyembah patung anak sapi dari emas, itu dikatakan mendolimi diri. Gitu ya. Itu kenapa? Dolim itu apa secara bahasa? Dolim yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lah kedoliman yang paling besar yaitu kemusyrikan. Artinya menyandarkan pengabdian, penyembahan atau cinta yang berlebih-lebihan kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Itu suatu kedoliman. Gitu ya. Jadi patung anak sapi sifat-sifat ketuhanannya apa? Tidak ada sama sekali. Tapi disembah, maka itu dinamakan suatu kezaliman. Ya? Gitu. Makanya kalau kita itu mencintai sesuatu, mati-matian, kita rela mati demi sesuatu itu, kita siap korbankan apapun demi sesuatu itu, padahal dia bukan Tuhan. Gitu ya. Yang kita berhak begitu itu hanya Allah, maka kita itu sudah berbuat dolim. Gitu ya. Lah orang dolim itu biasanya apa? Posisinya tidak pas. Kalau posisinya tidak pas, biasanya banyak masalah ya gitu. Ibarat ada mur sama baut enggak pas, itu mesti apa? Goyang-goyang ya, enggak stabil. Orang itu akan terombang-ambing, sering bimbang, sering risau, sering sumpek dan lain-lain. Makanya kalau ada orang sering merasakan hatinya itu keadaannya seperti itu, berarti hatinya belum pas kepada Allah gitu ya. Terus maka tobatlah kalian kepada pencipta kalian. Mereka disuruh tobat.
Ketika Nabi Ibrahim menyuruh mereka, Nabi Nabi Musa. ya. Nabi Musa suruh tobat, Nabi Musa tidak katakan fatubu ilallah ya, atau fatubu ila rabbikum, tapi tubu ila bariikum. Bari itu menciptakan tanpa celah, tanpa cacat, menciptakan dengan sempurna. Nah, kenapa bari yang dipilih kata-katanya? Supaya mereka tidak zalim lagi, maka diingatkan mereka kepada pencipta kalian, pencipta mereka, paham ya? Itu memang anak sapi itu ajaib ya. Padahal anak sapi dari emas, lah kok bisa keluar suara? Memang ajaib, tetapi seajaib apapun dia itu kan bukan pencipta kalian, gitu ya. Gitu. Makanya diingatkan, siapapun dia, sehebat apapun, sekuat apapun, sebesar apapun jasanya bagi kita, misalnya gitu ya. Tapi kalau dia bukan pencipta kita, gitu ya, maka tidak layak dia itu kita menyerahkan pengabdian atau penyembahan kepadanya. Ya. Satu-satunya yang kita boleh menyerahkan pengabdian kepadanya hanya pencipta kita. Gitu ya. Pencipta kita siapa? Ya hanya Allah. Makanya tubuh ila ba'arikum. Terus cara tobatnya, bunuhlah oleh kalian diri kalian. Jadi cara tobatnya mereka itu bunuh diri. Bunuh diri, Ustaz. Ya, bunuh diri itu ya membunuh sesama kalian. Satu kaum kan ibarat satu tubuh gitu ya. Jadi bunuh diri artinya membunuh sesama kalian, bunuh-bunuhan. Gitu. Jadi memang syariat yang berlaku untuk Bani Israil itu berat-berat ya. Berat-berat diantaranya kalau tobat harus membunuh. Gitu, saling berbunuh-bunuhan. Termasuk syariat yang berat bagi mereka, apalagi kalau banyak binatang-binatang yang sebetulnya baik ya, tapi Allah haramkan bagi mereka, termasuk unggas, termasuk sapi, itu diharamkan gitu ya. Makanya orang Advent itu sampai sekarang tidak makan daging sapi karena mereka pakai kitab yang dulu gitu ya. Sudah ada, jadi itu kitab yang sudah kadaluarsa dipakai. Padahal sudah ada kitab yang baru gitu ya. Nah, jadi gitu, termasuk mereka itu kalau bajunya najis itu tidak boleh dicuci ya. Harus digunting, dibuang. Digunting. Dibuang. Makanya mereka itu beli baju baru langsung tambal-tambal gitu ya. Gitu. Nah, saking tidak enaknya syariatnya. Makanya syariatnya tobatnya gimana? Bunuhlah diri kalian, artinya bunuhlah sesama kalian. Jadi sebetulnya tidak semua nyembah patung anak sapi ya. Sebagian nyembah, sebagian yang ikut Nabi Harun tidak nyembah. Tapi oleh Nabi Harun dibiarkan saja. Nanti kalau dicegah nanti terjadi perang saudara gitu ya. Nah, daripada terjadi perang sudah dibiarkan saja, biar Nabi Musa sendiri yang mengatasi kemusyrikan mereka. Ya, maka dikatakan ini Nabi Musa mengatakan ini ketika beliau selesai pulang dari Bukit Tursina, bahwa Taurat ternyata mendapati mereka sedang sujud. Ya, hormat menyembah patung anak sapi. Maka mereka disuruh tobat, tobatnya suruh membunuh. Jadi mereka berhadapan-hadapan. Yang membunuh sama tidak membunuh berhadapan-hadapan. Saling bawa pedang. Terus beberapa saat turun kabut kegelapan dari langit. Nah, dalam kondisi gelap itulah mereka berbunuh-bunuhan. Nanti beberapa saat kabutnya hilang. Ketika sudah terang, yang hidup sudah diampuni, yang mati juga sudah diampuni. Gitu ya. Lah yang tidak bunuh kok ikut dihukum juga gitu ya. Yang tidak nyembah. Karena mereka membiarkan. Gitu ya, sama-sama disalahkan. Itu tidak enaknya jadi Bani Israel, syaratnya berat ya. Makanya kalau kita dosa kepada Allah, kita istighfar, taubat kepada Allah, yang pertama apa? Pertama ingat dosa, gitu ya, dosa-dosa kita. Terus yang kedua ingat apa? Ingat besarnya ampunan Allah. Sebesar apapun dosaku, lebih besar ampunan Allah. Yang ketiga, syukur, terima kasih ya. Kenapa? Alhamdulillah saya maksiat, memang dosa saya besar. Tapi walaupun begitu tobat saya tidak usah bunuh diri. Padahal dulu itu tobatnya harus bunuh diri. Makanya kalau orang tidak cepat-cepat tobat itu kebangetan ya. Padahal tobatnya itu cuma baca istighfar ya, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu sudah terima tobatnya, tidak usah bunuh diri. Kalau orang zaman dulu tobatnya bunuh diri. Demikian itu kata Nabi Musa, demikian itu apa? Demikian itu apa? Demikian yang membunuh tadi tak Ustaz. Ya, kalian bertobat dengan cara bunuh diri itu lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian kalau kamu lakukan itu.
lalu dia akan terima tobat kalian. Sesungguhnya dia Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Jadi lebih baik daripada kalian tidak melakukan perbuatan seperti itu. Nanti kalau kamu mati bisa su'ul khotimah. Kalau tidak tobat kepada Allah. Paham ya? Jadi gitu. Ya. Gitu. Cuma ada juga yang menerangkan kenapa kok apa tobatnya orang dulu Bani Israil sampai bunuh-bunuh itu karena ada keterangan karena kita itu bisa hidup begini. Kenapa? Bisa hidup karena dititipi nyawa oleh Allah. Lah nyawa Allah titipkan ke kita untuk apa? Untuk mengabdi, untuk menyembah kepadanya. Maka ketika kita gunakan untuk menyembah yang lain, maka Allah bisa paksa untuk mengembalikan nyawa itu kepadanya. Ya, jadi seakan-akan bunuhlah dirimu, kembalikan nyawa yang aku titipkan padamu. Kamu aku kasih nyawa untuk mengabdi ke Allah. Kenapa kamu gunakan untuk mengabdi kepada yang lain? Paham ya? Jadi gitu. Jadi sebetulnya kita itu di dunia ini oleh Allah dikasih dua alat ya. Kita itu siapa? Kita itu ya jiwa kita yang punya kehendak, punya keinginan gitu ya. Namanya nafas ya, nafas diri. Lah nafas kita itu di dunia dikasih alat dua. Alatnya apa? Jasad sama roh ya. Roh itu alat hidupnya, jasad itu alat fisiknya. Bisa gerak, bisa megang, bisa membawa dan lain-lain. Itu sebagai alat untuk mengabdi. Lah ketika semua itu digunakan dalam rangka pengabdian itu akan berbuah pahala. Ketika tidak berbuah dosa atau bisa saja Allah paksa untuk mengembalikan roh yang Allah titipkan itu. Paham ya? Itu. Terus Nabi Musa katakan pada mereka, dan ingatlah Bani Israel, ingatlah ketika kalian mengatakan ini ya, ya Musa. Mereka itu kalau manggil Nabi Musa memang jambal, ya jangkar, ya Musa. Kami tidak akan percaya kepadamu hingga kami melihat Allah dengan jelas. Kalian pernah lancang, wahai Bani Israel dulu, mengatakan kepada Nabi Musa seperti itu. Terus gara-gara kelancanganmu itu, menyambar kalian petir itu dan kalian melihat sendiri peristiwa itu. Ini ceritanya kapan ini? Ini ceritanya sebelum mereka saling membunuh. Ya, jadi Nabi Musa mendapati mereka menyembah patung anak sapi. Terus Nabi Musa susah, beliau marah gitu ya. Kemudian beliau tanya kepada Allah, ya Allah bagaimana cara tobat mereka? Bahwa mereka sudah menyekutukan engkau dengan patung anak sapi. Maka Allah perintahkan beliau kembali ke Bukit Tursina. Bermunajat kepada Allah bersama 70 orang pilihan. Nanti di ayat yang lain. Nah setelah itu dilakukan Nabi Musa kembali ke Bukit Tursina bersama 70 orang pilihan. Terus di sana Allah firmankan, hei Musa, cara tobat mereka adalah saling membunuh sesama mereka. Nabi Musa di puncaknya, mereka 70 itu di lerengnya. Setelah itu Nabi Musa turun dari puncak menemui orang-orang yang 70. Nabi Musa bilang sama mereka, hei Bani Israel, tadi Allah berfirman kepadaku, cara tobat kalian adalah kamu harus membunuh sesama kalian. Lalu mereka mengatakan seperti ini, hei Musa, kami tidak percaya kepadamu. Kalau itu memang perintah Allah, sebelum kami melihat Allah secara jelas. Ya? Makanya gara-gara kelancangan mereka tersambar petir, mati semua, dan kalian lihat kejadian itu. Ada keterangan mereka melihat itu matinya enggak bareng, ya gantian. Akhirnya ketika ada yang mati, ada yang melihat, gitu ya. Kemudian kami bangkitkan kalian. Setelah mati semua, Nabi Musa susah, ya susah. Bagaimana ini orang-orang pilihan Allah perlakukan seperti ini? Bagaimana Allah akan perlakukan kepada yang lain? Akhirnya Nabi Musa memohonkan ampun kepada Allah tentang umatnya itu, mohon diampuni, kemudian mohon dihidupkan kembali, kemudian doanya Nabi Musa dikabulkan, kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kan agar kalian bersyukur. Mati semua. Berarti ini menerangkan kedoliman mereka sekaligus nikmat. Nikmat apa ini? Nikmat dihidupkan dari kematian. Tidak ada kaum yang lain yang Allah kasih nikmat seperti itu. Mati massal tapi hidup massal. Ya, hidup bareng-bareng. Kan tidak ada gitu ya. Keistimewaan banyak. Jadi pernah mereka itu dihidupkan dari kematian secara massal. Ya, bareng. Hidup itu supaya apa? Supaya kalian bersyukur. Berarti ini mengingatkan kita nikmat yang besar yang kita harus syukuri kepada Allah, Pak, nikmat kehidupan. Gitu ya. Jadi hidup itu mahal apa murah?
Mahal. Mahal. Ya. Kenapa mahal? Karena berkah kita hidup di dunia, kita bisa masuk surga. Gitu ya. Bisa dapat pahala. Itu. Gara-gara hidup di dunia, tidak mati, bisa belajar Quran. Gitu ya. Gitu. Satu huruf berapa? 10 kebaikan. Itu. Cuma lihat hurufnya. Belum yang lain-lain. Tadi berapa huruf? Nah, gitu ya. Nah, andai kan dia mati, tidak bisa belajar. Gitu ya. Gitu. Tidak dapat pahala yang besar. Bisa berbakti ke orang tua. Ya. Bisa menyantuni fakir miskin. Bisa baca tasbih. Terus banyak kebaikan dia lakukan gara-gara kehidupan. Gitu ya. Maka kehidupan ini sesuatu modal yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, wajib kita syukuri. Syukurnya gimana? Ya, untuk ibadah, untuk menggunakan sesuai dengan tujuan Allah memberi kehidupan. Allah memberi kehidupan tujuannya untuk apa? Ibadah. Untuk ibadah, untuk apa lagi? Untuk mencari bekal. Mencari bekal di akhirat. Di akhirat, gitu ya. Gitu. Jadi hidup itu bukan untuk enak-enak, bukan untuk senang-senang, bukan cari bahagia, bukan cari kemuliaan, bukan cari popularitas, tapi hidup itu untuk cari pahala. Ya, cari pahala. Gara-gara hidup orang tuh pahalanya bisa banyak. Gitu ya. Kalau mati ya pahalanya sedikit. Gitu. Makanya kita senang dikasih hidup biar pahalanya banyak. Maka kita beruntung kalau hidup itu bisa berbuah pahala. Gitu ya. Jadi makanya orang hidup itu kalau tujuannya seperti itu gimana? Susah enggak apa-apa, yang penting dapat pahala. Ya. Menderita enggak apa-apa, yang penting buah pahala. Enggak menderita. Senang terus. Ya, makanya orang tuh kalau pas menempatkan posisinya, tadi pas itu ya, kalau pas itu ibarat baur dengan itu, pas itu tenang dia. Kalau enggak pas ya gitu. Makanya orang kalau enggak belajar Quran itu enggak paham itu. Urusannya kacau. Jadi tujuan itu untuk apa enggak jelas gitu ya. Ada kan orang hidup itu apa? Untuk cari kesenangan. Hidup cari kemuliaan. Ada ya. Hidup untuk cari kekayaan. Ada juga. Hidup cari popularitas. Ya gitu ada orang. Iya kalau dapat. Ya. Kalau enggak. Padahal enggak semua orang dijamin dapat apa yang dia inginkan. Ya bisa bunuh diri. Bisa nelongso. Bisa hidup saya itu enggak ada gunanya. Enggak ada artinya saya hidup di dunia. Maka di negara barat itu memang banyak orang sukses. Tapi banyak orang bunuh diri, gitu ya, gitu. Karena salah memaknai hidup. Terus berikutnya nikmat yang lain. Dan kami naungkan kepada kalian awan. Ini ketika mereka berada di lembah Sinai, gurun Sinai. Ketika mereka itu kepanasan, wahai Nabi Musa, ini tidak ada naungan, kami kepanasan. Langsung Nabi Musa berdoa, kemana-mana mereka pergi, dinaungi awan. Gitu ya. Gitu. Jadi mereka tuh kalau sombong itu seakan-akan punya alasan. Ya, alasan siapa? Betapa mulianya Allah naungi awan. Ya, padahal kalau di sejarah Islam kita dengar itu hanya Rasulullah ketika masih kecil beliau kemarin dinaungi awan. Kalau Bani Israel semua dulu. Ya, gitu semua. Ya semua orang Bani Israel itu ketika mereka di lembah Sinai mereka tidak pernah kepanasan. Akhirnya mereka terbujuk oleh nikmat, mengaku orang dekatnya Allah. Akhirnya dengan seenaknya mereka mengingkari kebenaran. Gitu. Kami turunkan atas kalian buah man dan burung salwa. Buah, sebenarnya bukan buah ini ya. Bukan buah, semacam jelly. Seperti jelly, turunnya dari langit mulai fajar sampai terbit matahari. Gitu ya. Mereka meletakkan kain di atas pasir, di atas batu, terus nempel-nempel terus mereka ambil, mereka makan. Itu penuh gizi, bergizi tinggi, bisa untuk obat ya. Itu terutama obat mata. Itu burung salwa, itu burung semacam burung puyuh ya. Burung puyuh tapi dagingnya tebal, tulangnya itu kecil. Dan istimewanya burung puyuh itu gampang mati. Sehingga mereka tidak sulit untuk menangkap ya. Jadi kalau dikejar-kejar lari terbang dibentak langsung mati ya. Mati langsung untuk mereka makan. Jadi gitu. Jadi Allah siapkan untuk mereka. Terus wahai Bani Israel,
makanlah yang baik-baik apa yang kami risikan itu, ya. Yang baik-baik itu makanlah, silahkan. Ini perintah mubah. Ketika mereka itu tidak taat kepada Allah, gitu ya, kan mereka tersesat di situ gara-gara diajak masuk Palestina, tidak mau. Terus tersesat di situ selama 40 tahun. Ketika mereka tidak taat itu, kata Allah, mereka tidak mendolimi kami, tetapi mereka hanya mendolimi diri mereka sendiri. Paham ya? Gitu. Jadi kalau kita itu disuruh sholat, tidak mau. Disuruh apa lagi? Disuruh cari ilmu, tidak mau. Disuruh bakti ke suami, tidak mau. Ya, kalau suaminya disuruh apa? Baik sama istri, misalnya tidak mau, itu sebetulnya bukan dolim ke siapa-siapa. Dolim pada diri sendiri. Kenapa? Karena di dalam perintah itu ada keberkahan, ada kebaikan yang banyak yang bisa dia dapatkan, tapi dia tidak dapat. Nah, terus di dalam larangan itu ada keburukan yang akan menimpa dirinya. Malah dia lakukan sama dengan mencelakakan diri sendiri. Makanya mereka itu loh tidak dolim pada kami, kata Allah, tapi mereka itu mendolimi diri mereka sendiri. Paham ya? Nah, terus ditanyakan begini, kalau orang tidak taat kepada Allah itu kan rugi-rugi sendiri. Kalau taat kan untung-untung sendiri. Karena Allah perintah itu bukan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan dia sendiri. Nah, tapi kenapa kok diancam neraka kalau tidak taat? Dijanji-janji surga kalau dia taat. Padahal kalau dia taat itu tanpa ada surga, sudah untung-untung sendiri. Gitu ya? Tapi kok diancam-ancam? Kenapa? Yaitu karena sayangnya Allah. Ya, sayangnya Allah kepada manusia. Karena manusia itu seperti anak kecil. Ya, anak kecil misalnya apa ya? Makan, ya. Makan itu kan ya baik ya. Kepentingan anak. Tapi kadang-kadang itu malas makan. Ya, awas kalau tidak makan, apa kata ibunya? Tidak boleh pulang, misalnya gitu ya. Loh, padahal untuk kepentingan anak itu sendiri. Karena orang tua saking memperhatikannya keadaan anak sampai diancam seperti itu. Atau nanti kalau mau makan, saya kasih uang, ya, kasih apa? Itu kan padahal makan untuk kepentingan diri. Jadi makanya, dan Allah lebih mencintai kita daripada orang tua kita kepada kita. Jadi ancaman Allah bukan Allah itu benci, malah itu cinta. Karena manusia itu saking bodohnya, kadang walaupun tahu sesuatu itu manfaatnya besar, gitu ya. Tapi kalau tidak ada iming-imingnya itu tidak tertarik. Paham ya? Gitu. Jadi tertarik pada iming-imingnya, gitu ya. Terus apalagi misalnya sesuatu itu mudorotnya besar, tapi kalau tidak ada ancaman tidak takut. Kan seperti anak kecil, kan gitu ya. Contohnya apa? Contohnya rokok ya. Rokok kan mudorotnya besar ya. Itu bisa kanker katanya, bisa kanker, bisa impotensi, bisa jantung ya, macam-macam. Tapi tidak ada ancaman, akhirnya banyak. Ustadz-ustadz ngerokok ya banyak. Kan tidak ada siapa ngerokok masuk neraka, tidak ada. Hadis juga tidak ada. Haram tidak ada. Itu jadi rokok itu dibuat contoh ya. Contoh bahwa orang itu sering meninggalkan bukan kesadaran atas kebaikan ya. Atas kebaikan dirinya kalau dia meninggalkan. Tapi karena takut ancaman gitu ya, atau ingin janji. Gitu, janji. Paham ya gitu. Tapi kalau diancam, tapi kalau kita melakukan itu mestinya bukan karena iming-iming itu, tapi yakin semua Allah perintahkan adalah suatu kebaikan. Ya sudah kita lakukan saja. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Iya. Pas Ustadz. Pas ya, Ibu Pas hadir ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dulu yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.